Poso. I love you, baby. I love you too. Katanya kita balik lagi ngobrol Iya, ya. ayo. Katanya mempunyai seorang indigo itu memiliki kemampuan yang sangat luar biasa ya. Insya Allah, amin. Buat Dias punya teman-teman yang sama dengan Dias nggak, kemampuan yang sama? Banyak banget. Sering kumpul dengan mereka? Sering. Kebetulan aku temen mainnya semuanya indigo. Oh. Wow. Geng. Keren dong kalau jalan rame-rame. Saya mau nanya sama Dias nih, kalau jadi seorang indigo, misalnya sehari-harian nih, apakah selalu akhirnya setiap ngelihat sesuatu tuh kebayang, oh ini nanti begini? Enggak. Oh nanti akan terjadi begini? Enggak. Oh enggak, normal aja biasa? Normal aja biasa. Cuma kalau disuruh ditanyain ini nanti gimana, itu belum tentu juga saat itu juga aku bisa lihat gitu loh. Mungkin terjadinya bisa beberapa waktu nanti gitu kali ya? Malah kadang udah sampai rumah baru oh iya gitu loh. Baru dapet, baru enggak. Tapi banyak orang yang datang nggak untuk mencari tahu masa depan mereka misalkan? Emang gue dukun bukan praktek. Enggak, maksudnya secara tidak langsung gitu. Bukan berarti ngecap kamu seorang dukun, kan bukan Aku dukun. emang dari kecil dicap dukun sebenarnya. Oh gitu. Ini yang salah siapa? Oh gitu. Udah dicap. Jadi orang-orang menyangkanya dukun, padahal bukan ya, paranormal kali ya. Abnormal. Oh abnormal, Iya. kelebihan ya. Iya. Dia sudah punya pacar? Udah. Sudah. Alhamdulillah. Apa Dias juga sudah bisa melihat bahwa pacar Dias ini yang akan menjadi calon suami dan nanti? Mudah-mudahan insya Allah. Jadi sudah ya, enak banget ya jadi Dias ya. Jadi udah tahu, wah ini pilihan saya ini. Kan yang ngasih jawaban Tuhan, nanti kan nggak tahu. Oh gitu. Ya betul. Ya kan? Karena kita sebagai manusia tugasnya adalah meyakinkan apa yang kita inginkan. Kalau kita yakin bahwa pasangan kita baik, insya Allah akan baik. Dan Karena itu menarik positif. Tapi ada karakteristik tertentu nggak sih untuk membedakan orang biasa sama yang indigo? Biasanya indigo sama indigo tuh sebenarnya diem-diem paham sendiri, tahu sendiri. Cuman saya nggak kebayang ya, maksudnya ketika lagi dia misalkan tahu-tahu set apa gitu bayangan. Sebenarnya nggak set gitu nggak. Oh nggak. Jadi diem-dieman aja, terus ngeliat oh kayaknya dia jadi ada feeling sendiri gitu loh. Gitu ya. Tapi ada juga yang indigo, jadi dia kalau misalkan lagi diam gitu, tahu-tahu wah itu ada bayangan mereka bakaran gitu. Oh iya pernah. Ada sih ada yang. Oh, pernah begitu ya? Aku nggak, cuma dari beberapa teman yang indigo ada yang mereka seperti itu, ada yang enggak, kan kita beda-beda kan. Oh, beda-beda tetapi satu jua. Ini pasti akan ada mayat. Oh bisa tahu ya? Hah? Bisa tahu? Kan tepuk tangan. Iya. Aku mau nanya dong, ini bakalan jadi nggak? Apa? Kok jauh-jauh gini? Nggak bakalan jadi ya, soalnya Maya mah kalau dirayu suka. Aku begitu, perasaan nggak begitu. Gimana Dias? Kan yakin nggak? Nggak. Kan sampai oh ya udah berarti nggak. Dicerita, ini mah cerita. Iya cerita. Sandra Dewi mah suka cemburu begitu. Cerita. Kalau aslinya mah, ya saya mah tergantung mayanya. Kalau mayanya mau ya, masa laki-laki nggak mau. Itu juga kalau nggak dipanah sama istri saya. Maya, udah tahu belum kalau Jamil udah dipecat? Iya, Kang Sule kenapa sih Pak Jamil dipecat? Botak sih. Ya, kira-kira botak doang. Licin Maya. Enggak, kata si Mang Saswi kan bisa menerawang. Katanya Jamil itu akan merusak kehidupan saya, makanya saya pecat. Ih, tapi kan jangan gitu. Neng mau ke pasar nggak ada yang nganterin. Jadinya mesti jalan kaki terus belanja banyak nggak ada yang Bisa minta nganterin bantuan si Imin, bisa bantuan si Imin. Tetangga yang di sini dia mah apa aja bisa. Kadang-kadang ngurut, kadang-kadang jual keripik pisang. Nyupir juga bisa si Imin mah.
Cuman satu kelemahannya si Min nggak bisa baca. Apa-apalah udah daripada kehidupan saya nanti kehidupan saya rusak gara-gara si Jamil. Nanti kalau saya jadi sama Maya akan rusak juga kehidupan kita. Kang Sule masa mesti pergi jalan kaki ke pasar terus belanja bawa sendiri. Ah, Kang Sule mah jahat lah. Pak Jamil jangan dipecat. Ah, Neng kecewa lah pokoknya lah. Ngambek deh. Sule sih. Mang Saswi tuh gara-garanya. Kan kesian Maya jadi sendirian terus kemana-mana. Lah kan ada gua. Lu kan nerima tamu setiap jam 8 dan jam 9. Susah. Indigo tuh banyak macamnya katanya. Ya. Apa Coba aja sih jelasin. macam-macamnya? Indigo tuh ada 4, interdimensionalis, humanis, konseptualis, sama yang terakhir artis. Interdimensionalis itu semua indigo iya, tapi ini tuh soal yang antar dimensi, yang setan-setanan, yang orang-orang Islam ini tahu. Makanya orang-orang tuh bilangnya, oh indigo yang Supranatural. dukun itu yang ini. Oh, dia tahu bisa ketemu sama jin. Ya. Terus konseptualis, mereka senang membuat konsep dan bisa ngelihat sejauh mana konsep yang dia buat ini akan jalan dan boom. Biasanya rata-rata tuh indigo yang aku temuin tuh jadinya konsultan. Nah, terus yang humanis, dia ini manusia sekali, pecinta hewan, biasanya yang jadi aktivis-aktivis macam-macam lah, relawan apa kemanusiaan. Terus kalau artis biasanya kalau dia bikin berkarya, karyanya hidup. Oh iya. Tapi kadang-kadang suka ada juga yang memanfaatkan kesempatan itu gitu ya. Dan mengaku-ngaku bahwa dia itu indigo. Saya bisa ini, bisa ini, saya bisa. Banyak. Ada banyak yang seperti itu. Karena bisa halnya secara logika begini. Air ini bisa menyembuhkan orang lain misalkan, ya kan? Pas begitu dikasih, pas kebetulan dia sembuh. Akhirnya tetangganya lihat, oh iya ini bisa sembuh. betul. Yang tetangganya ngomongin ini bisa sembuh, ini bisa sembuh. Akhirnya rame. Jadi itu seperti gaya tarik alam secara tidak langsung. Sugesti. Secara logika gitu. Oke. Buat Sandra Dewi dan juga Dias, harapan kedepannya apa yang akan kalian lakukan? Kalau aku, karena aku bisnisnya properti, Oh, properti. Iya. Luar biasa. aku sekarang kan masih direktur. Pengennya jadi CEO nantinya. Wah. Oh jadi kalau mau beli apa-apa properti bisa lewat Sandra. Boleh? Nanti saya minta kartu cacarnya ya. Kartu nama. Kartu nama. Terus selain itu, Selain itu, ya bisa menikah di Disneyland. Disneyland tadi. Disneyland. Maunya Iya, dekat iya, iya. situ. Kalau dia sendiri? Aku lagi berencana untuk membuat studio dan Studio Indigo. bukan. Studio yang isinya kesenian. Oh, isinya kesenian. Suka seni juga ya? Aku nari. Oh, nari. Ya, tapi mau yang modern, tapi yang konsepnya tarian klasik Indonesia. Tarian klasik Indonesia. Ya nggak cuma tradisional, tapi klasik yang emang ada Tradisional pakemnya. apa ini yang kamu lakukan? Apa maksudnya? Tari tradisional apa? Jawa, Jawa, Bali. Bali. Itu dulu karena yang pakemnya paling banyak kan Jawa dan Bali kan. Iya, iya. Sejauh ini. Iya. Luar biasa ya. Tapi memang manusia itu selalu mempunyai harapan pengen bahagia ya. Karena hidup ini tidak mungkin lepas dari masalah. Tapi sebetulnya kuncinya kalau menurut saya, kalau kita tidak mau bermasalah, kita Jangan bikin jangan masalah. membuat sebuah masalah. Ya. Yang akhirnya akan bermasalah karena masalah itu akan datang dan timbul kepada diri kita. Kalau kita tidak mempermasalahkannya tidak akan menjadi sebuah masalah. Nyari apa, Mil? Nyari apa? Duit saya hilang dulu Hilangnya di mana? di garasi mobil. Nah, terus ngapain lu cari di sini? Sini lebih terang, sana gelap. Berapa? Hah? Berapa yang hilang? Berapa? Seikhlasnya aja. Itu minta lo. Itu minta namanya itu. Ya maksudnya saya mau minta pesangon sama Ndoro Sule. Pesangon apa? Kan katanya udah dipecat. Anak saya kan bayar uang sekolah, terus kontrakan sama anak saya yang 2 tahun minta piknik ke Singapura.
gimana gua nggak mau mecat ya. Orang begini songong nih minta ampun. Minta pesangon buat liburan ke Singapura. Itu cicilan apartemen udah lunas? Kurang 1 bulan. Mobil yang bisa kebuka kapnya itu gimana? Masih ada? Alhamdulillah udah kejebur jurang. Saya sopir mana mungkin punya mobil. Minta pesangon doro. Lu beneran? Ya ntar yang 60.000 tang dulu tak bayar. Ini beneran lu? Hah? Beneran? Sandiwara kan? Hah? Lah kan gua nanya lagi sama lu. Kalau gua sih mau mecat lu, tapi kalau lu mau apa enggak? Enggak, jangan bikin deg-degan doro. Loh. Gua deg-degan. Udah enggak deg-degan? Kayak kisah nyata. Lu yang perasaan. Lu yang perasaan. Mobil gimana mobil? Ya kan udah katanya Mang Saswi dipecat terus Ndoro percaya, akhirnya saya nggak ngurusin mobil. Mobil debunya udah 5 cm tak biarin. Saya mau laporan. Apa-apa? Mang Saswi itu ternyata itu yang tanah yang mau dijual itu ternyata Mang Aswi itu akalnya busuk. Kenapa busuk bau? Enggak, maksudnya akalnya dibusuk, dia tuh yang menjual tanah ke yang punya pabrik tahu Koh Asong itu. Berarti yang jual si Mang Saswi sendiri? Biar dia dapat komisi. Oh, berarti udah diincer tuh sama si pabrik tahu ya? Iya bener tuh. Itu bukan gara-gara pikiran Mang Saswi menerawang nggak? Bukan. Kalau begitu lu nggak gua pecat, gua menyesal. Aduh, terima kasih tuh. Ikuti Mang Saswi. Kosong. Bagus. Kamu selain supir, gua juga lu jadi asisten gua ya mulai dari sekarang. Makasih Ndoro. Nggak usah mijit-mijit begitu, gua nggak sakit kok. Lah kapan sakitnya Ndoro? Lah ini sakitnya pas dipijit sama lu. Iya, makasih, Jadi lu nanti tugas lu sebagai mata-mata juga ya. Siap Ndoro. Man. Masih di sini aja nih. Wah ceria banget nih. Iya. Hebat Mamang, Belum pulang? Hebat Mamang, Apa? Bisa kejual itu. Oh iya, hebat dong saya. Jadi bisa menerawang gitu ya, bener. Saya yakin Mamang tuh indigo. Bener. Iya, saya Apapun coba. Mamang mah bisa tahu. Ya, tahu Belum atuh di- saya mah 1 tambah 1 2. Saya pasti tahu. Ini masalahnya indigo. Pasti itu, Bale. Mel, masih di sini? Ya masih lah. Loh. Nggak jadi. Jadi. Nggak jadi keluar. Ya belum. Lu mah baru begitu. Gak songong lagi. Ini hadiah. Apa ini? Saya nyiapin teh sekali-kali buat Waduh. Mamang. Ini beli dari India. Waduh, terima kasih. Teh tuti. Terima kasih, Le. Sama-sama. Mau martabak Bangka nggak? Ada? Sandra Dewi punya. Aduh. Ya? Kayak juragan martabak. Nanti saya main-main lah ke Bangka ya. Hah? Kamu ada nggak? Ada banyak, Sandra Dewi di sana banyak banget. Banyak. Banyak. Tahu gitu mau ke Bangka aja, Le. Hah? Banyak yang kayak ginian. Kok masih nanya? Harusnya Mamang bisa menerawang dong. Iya dong. Tahu dong harusnya. Menerawang gimana? Ya kan Mamang tukang menerawang. Siapa? Mamang. Bener nih. Wah, diminum dulu ya. Ya. Hah? Silakan. Le, asin, Le. Asin. Yasin tapi jangan nyembur sini. Sudah. Sekarang sudah ketahuan, ya? Iya. Ternyata Mamang ini tidak mempunyai six sense. Mamang tidak mempunyai indera keenam. Kalau Mamang memang mempunyai indera keenam, Mamang seorang indigo, pasti tahu kalau itu asin. Iya, betul. Pasti dari si Jamil ya. Enggak, saya tahu nih dari nih. Ini indigo, Mang, hati-hati. Saya tahu dari dia semuanya. Mamang kan jual tanah itu ke pabrik tahu si Haji Seng kan? Iya kan? Biar Mamang dapat keuntungan. Bukan gara-gara bisa menerawang kan?
Jangan begitu, Mang. Saya sebenarnya bukan, saya ngaku lah, Dek. Saya ngaku, Dek. Saya bukan indigo, Dek. Saya indihoy. Itu. Mil, Jangan seperti itu, Mang. ini si Jamil yang lapor ya? Ya kalau masalah itu sih, itu terserah Mamang. Sebetulnya saya juga nggak suka sih orang yang aduan. Tuh. Jamil. Mil, kamu cak-cak bodas ya? Hah? Lapor-lapor ke dia. Apa kabarmu? Di mana rumahnya? Janganlah dong. Pikirkan kemarinnya. Jangan sampai di sini. Kamu tahu nggak? Daripada aku dipecatnya. Dias, terima kasih. Sandra Dewi, terima kasih. Sukses untuk kalian berdua ya. Terima kasih juga buat penonton yang sangat luar biasa. Yes, terima kasih ya. Buat pemirsa di rumah jangan lupa follow Twitter kami di @ini_talkshow karena setiap harinya selalu ada hadiah. kuis. Dan juga hadiah. Nah, itu saksikan terus kami. Ini talk show setiap hari jam 8 malam hanya di Net TV. Kita ketemu lagi di Ini talk show. Tatonya yang old school mic. Sama terus ada mahkota. Terus ada di kabelnya ada nama aku Kidiu. Terus di sini ada Faith sama Jangkar. Oh keren. Sama mas saya suka musik. Iya. Aku senar gitar di sini ada 3. Dia itu uruter. Dia itu drummer. Oh drama. Tapi sekarang udah vokalis ya? Udah. Ikhlasnya seringkali bersama hati. Itu vokalis. Terus ya ternyata sama Allah dikabulin, ternyata jodohnya cepet ya udah. Apa saya dihipnotis sama suami saya nggak tahu. Bisa.